Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Infinite Match, atau bahasa Indonesianya, penyihir yang tak terhingga. Video ini merupakan video part keempat dari video part-part yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Padahal cerita dilanjutkan pada musim dingin. Jadi ceritanya sudah berlalu cukup lama sejak terakhir kali sang ayah membawa Chiron ke kota. Sang ayah yang pulang ke rumah kemudian bertanya kepada istrinya Olyna perihal di mana keberadaan Chiron saat ini. Sepertinya sang ayah baru saja pulang dari kota dan telah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Chiron. Olyna menjawab kalau Chiron saat ini telah pergi ke area penebangan untuk mengambil beberapa kayu. Karena sebelum dia pergi tadi, Chiron terlebih dahulu sudah minta izin kepada sang ibu untuk pergi bekerja di gunung. Mendengar jawaban dari Olyna barusan membuat sang ayah menjadi terkejut. Soalnya di luar rumah saat ini, cuaca masih dalam kondisi hujan salju. Bagaimana mungkin Chiron memilih untuk pergi keluar dengan alasan untuk menebang pohon dan mengambil beberapa kayu di gunung? Sang ibu tentu tidak tahu harus bagaimana. Nah, karena situasi menjadi hening sesaat, sang ayah kemudian memberitahu sang ibu bahwa dia akan segera pergi mencarinya di gunung. Singkatnya, sang ayah pun kini keluar rumah dan pergi mendaki gunung untuk mencari keberadaan Chiron di sana. Dia teringat pada waktu musim semi kemarin, di saat sang ayah mengajak Chiron buat pergi ke kota untuk yang pertama kalinya. Sang ayah mengakui bahwa pada saat itu, sang ayah hampir kehilangan Chiron di kota. Waktu itu, Chiron sempat berkata kepadanya kalau dia sempat tersesat. Namun meskipun Chiron melapor begitu kepada sang ayah tetap bertanya-tanya perihal apa yang telah terjadi kepada putranya itu. Bagaimana tidak, Chiron bahkan sampai menangis dengan keras pada saat dirinya kembali merasakan kehangatan sang ayah. Di lain sisi, Chiron saat ini nampak sedang berada di depan sebuah pohon yang dimana pohon itu sudah tidak mempunyai daun lagi. Suhunya terasa sangat dingin dan menusuk sampai ke tulang. Chiron nampak berdiri sendirian di sana sembari memegang sebuah kapak penebang di kedua tangannya. Chiron sebenarnya cukup tersiksa dengan suhu yang cukup ekstrim itu. Chiron kembali teringat tentang hari itu, yang dimana pada hari itu kekuatan magicnya sempat terpicu oleh para bandit. Dan sejak dia berhasil melakukan hal itu, Chiron mengakui bahwa dia sudah tidak bisa lagi untuk menggunakannya kembali. Itu merupakan suatu magic yang berhasil dia lakukan tanpa dia sadari sama sekali. Dan karena adanya hal yang disebut sebagai wawasan, maka Chiron pun tidak mengetahui apapun tentang bagian tengah dari bukunya. Karena pada bagian itu telah dihilangkan sebelumnya. Ditambah lagi, Chiron sama sekali tidak punya pengetahuan lebih tentang magic ini. Namun meskipun Chiron tidak memiliki wawasan sekalipun, dia saat ini telah dapat memasuki kondisi spirit zone kapanpun yang dia mau. Chiron kemudian kembali menghela nafasnya dan melotot dengan mata biru mudanya. Dan benar saja, tak butuh waktu yang lama, Chiron pun kini kembali memasuki kondisi spirit zone. Seluruh pohon yang ada di sekitar Chiron saat ini nampak diselimuti oleh cahaya biru muda, dan komponen di dalamnya pun juga nampak kelihatan dengan jelas. Chiron mengakui bahwa ketika dia berada di dalam kondisi spirit zone ini, Chiron bisa merasakan kehadiran semua hal, mau dari sentuhan, bentuk, maupun aroma. Chiron kini mampu untuk merasakan setiap inci dari pohon yang ada di hadapannya sekaligus. Sesaat kemudian, terlihat sebuah cahaya putih yang berada di bagian tengah pohon tersebut. Chiron tidak bisa menjelaskan tentang apa sebenarnya cahaya itu. Tetapi meskipun begitu, Chiron mengakui bahwa dia merasakan sesuatu dari cahaya putih tersebut. Chiron kemudian mulai menginginkan kapaknya dan mengarahkannya langsung ke arah cahaya putih di pohon tersebut. Yang ternyata setelah dia mengarahkannya tepat di sana,
Pohon itu pun seketika itu juga langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Yap, hanya dalam satu ayunan saja. Pohon itu kini sudah hancur berkeping-keping. Si Ron nampak cukup senang pada saat ia bisa menebang pohon hanya dalam sekali ayunan doang. Inilah magic yang pernah disebutkan oleh sang ayah sebelumnya, yaitu sebelum mereka berdua pergi ke kota. Di lain sisi, ternyata sang ayah yang sudah sampai ke tempat si Ron berada langsung cepat-cepat sembunyi di balik pohon pada saat ia melihat dengan sangat jelas bahwa si Ron menebang pohon hanya dalam sekali ayunan doang. Dia seakan tidak percaya dengan kejadian yang dia lihat di depan matanya barusan. Yang dia lihat itu adalah Thunder Strike. Jadi Thunder Strike ini merupakan suatu fenomena yang dimana suatu pohon bisa tumbang dalam satu serangan apabila mengincar titik lemah dari pohon tersebut. Nah, disebut dengan Thunder Strike karena suara yang dihasilkan oleh serangan itu mirip seperti suara petir. Setelah itu, sang ayah kemudian kembali mengintip di balik pohon dan melihat tindakan si Ron selanjutnya. Si Ron kini nampak mengambil gergaji dan mulai memotong bagian atas dari akar pohon yang sudah tumbang itu. Ini adalah kali pertama bagi si Ron telah berhasil menebang pohon dengan menggunakan kekuatan magic setelah puluhan bahkan ratusan percobaan sebelumnya. Dan ini sama persis seperti magic pada hari itu. Melihat perjuangan si Ron barusan, sang ayah di belakang bahkan sampai mengeluarkan air matanya. Dan sang ayah memegang erat buku si Ron yang selalu si Ron baca. Si Ron mengakui bahwa dia tidak membutuhkan suatu kebetulan, tetapi yang dia butuhkan saat ini adalah pengetahuan yang pasti. Dia berniat untuk mengulanginya lagi besok, dan tidak akan berhenti sampai dia benar-benar telah menguasainya. Dia bersiap untuk kesempatan yang akan datang pada suatu hari nanti. Tak terasa 3 tahun pun kini telah berlalu. Si Ron yang awalnya masih bocil, kini telah tumbuh menjadi seorang remaja. Si Ron yang saat ini sedang meditasi, kemudian mulai menghentikan meditasinya dan berdiri dari tunggul pohon yang telah dia duduki sebelumnya. Setelah itu, dia pun kembali mengambil kapaknya dan berjalan ke arah pohon lain yang ukurannya nampak lumayan besar. Si Ron kini sudah mengetahui inti dari tindakannya selama ini. Jadi, apabila ingin mengetahui inti dari sebuah pohon, maka jangan sekali-kali melihatnya dengan menggunakan mata kasar. Tetapi cara yang benar untuk melihatnya adalah dengan merasakannya dengan menggunakan kedua matanya. Sesaat kemudian, si Ron pun mulai fokus menatap ke arah pohon itu dan seketika mengayunkan kapaknya dengan cepat ke arah bagian tengah dari pohon tersebut. Dan benar saja, kejadian dari 3 tahun yang lalu pun kini berhasil terulang kembali. Pohon itu seakan telah tersambar sebuah petir yang sangat kuat yang menyambar dari atas hingga ke bawah. Dan dengan itu, satu pohon pun akhirnya berhasil teratasi. Hampir saja si Ron hari ini memilih untuk pulang ke rumah tanpa membawa apapun ke sana. Soalnya si Ron selama seharian ini hanya melakukan meditasi di atas tunggul pohon itu doang. Setelah menyinggung soal itu, si Ron kemudian kembali merasakan kondisi sekitarnya dan mengetahui bahwa sudah berlalu 5 jam sejak dia meditasi terakhir kali. Si Ron telah masuki kondisi Spirit Zone dalam waktu 5 jam tanpa henti, dan rasanya seperti hampir sama, seperti dia mencoba untuk menyatu dengan alam. Mulai merasakan semak yang bergoyang, cacing yang menggeliat, dan bahkan suara pohon yang menyerap nutrisi melalui akarnya. Si Ron jujur rasanya masih belum puas untuk menikmati semua itu dalam waktu 5 jam. Si Ron kemudian kembali teringat dengan perkataan Pak Kepala Sekolah 3 tahun yang lalu, yang dimana dia pada waktu itu mengatakan kepada si Ron bahwa apabila si Ron berhasil memasuki kondisi Spirit Zone, maka dunia yang berbeda akan terungkap di depan mata si Ron sendiri. Si Ron mengakui bahwa itu merupakan gambaran yang tepat dan nampak sama persis seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Setelah itu, si Ron pun mulai mengumpulkan kayu-kayunya dan berjalan pulang menyusuri jalan di dalam hutan. Kini sudah waktunya si Ron buat pulang. Tak lama kemudian, setelah si Ron hampir sampai di pekarangan rumahnya, si Ron kebingungan perihal mengapa terdapat 2 kuda putih yang sedang makan jerami di tempat itu. Dan tak jauh dari sana, terlihat sebuah kereta kuda yang mewah yang sudah dipastikan datang dari kota. Si Ron tentu bertanya di dalam hatinya kalau bakal ada tamu yang berkunjung ke rumah. Dan pada saat si Ron membuka pintu rumahnya dan berkata bahwa dia sudah pulang, si Ron terkejut saat melihat sang ayah yang kini sedang duduk diam di hadapannya. Mengetahui kalau si Ron telah kembali, sang ayah kemudian memanggil si Ron untuk mendekat kemari dan menyapa seseorang yang saat ini duduk di depan ayah dan ibunya si Ron. Setelah itu, sang ayah pun memperkenalkan orang tersebut. Orang ini adalah asisten butler atau kepala pelayan yang berasal dari House of Eugen.
Setelah dirinya diperkenalkan, kepala pelayan tersebut kemudian menyambut Chiron dengan ekspresi yang cukup datar dan menyuruh Chiron untuk memanggilnya dengan sebutan Tamuran. Chiron kemudian menundukkan badannya dan ikut memperkenalkan diri di hadapan Pak Tamuran bahwa namanya adalah Chiron. Pak Tamuran membalas kalau tujuan dia datang kemari bukan untuk bertemu dengan Chiron. Chiron di sini rupanya sudah mengetahui lebih lanjut mengenai siapa House of Ojen itu. Jadi House of Ojen itu merupakan bangsawan kelas 2 yang berada di kerajaan Torma. Chiron nampak cukup bingung perihal mengapa orang seperti dia yang notabene bekerja di bawah para bangsawan malah pergi mencarinya di desa ini. Pak Tamuran kemudian menghampiri Chiron dan meminta izin kepadanya untuk melihat penampilan Chiron dengan seksama. Dagu Chiron seketika diangkat oleh dia dan Chiron pun diberikan pertanyaan kalau apakah Chiron saat ini mengetahui cara membaca. Chiron menjawab bahwa dia sudah bisa membaca sedikit demi sedikit sejak Chiron masih kecil. Setelah mendengar jawaban dari Chiron, Pak Tamuran pun kembali memperhatikan penampilan Chiron dari berbagai sisi. Dan itu membuat Chiron kebingungan dan meminta kepada Pak Tamuran untuk menjelaskan perihal apa yang dilakukan saat ini. Pak Tamuran kemudian memberitahu Chiron kalau dia terlihat mempunyai reputasi yang baik. Meskipun Chiron hanyalah seorang putra dari seorang penebang kayu, tetapi bagusnya dia sudah bisa membaca. Selain itu, Chiron juga merupakan seorang anak yang baik. Mendengar semua pujian dari Pak Tamuran, sempat membuat Chiron hendak memotong ucapannya. Tetapi sebelum Chiron berhasil menyelanya, Pak Tamuran langsung memberikan tawaran kepada Chiron kalau apakah Chiron punya niatan untuk bekerja di bawah House of Ojen. Chiron yang mendengar tawaran tersebut tentu masih tidak paham tentang apa maksudnya. Pak Tamuran bilang kalau mereka berencana untuk memindahkan buku-buku dari Great Library ke dalam rumah mereka. Dan total dari semua buku itu terdapat hampir 10.000 buku. Dan ada buku-buku penting yang harus dikumpulkan oleh mereka semua. Yang dimana pengerjaannya sendiri dibutuhkan waktu selama 2 tahun. Meskipun pemindahannya akan dilakukan oleh orang lain, tetapi untuk pemilahan bukunya sendiri, rencananya akan dilakukan oleh Chiron dan Pak Tamuran berdua. Chiron yang baru saja mendengar kata library atau perpustakaan, tentu saja membuat Chiron cukup tertarik. Karena kalau itu adalah library dari House of Ojen, maka pasti akan dipenuhi oleh berbagai macam pengetahuan yang berguna bagi seorang penyihir atau mage. Namun di saat Chiron sedang asik-asiknya menghayal tentang library, Pak Tamuran memberitahu Chiron kalau yang akan mengetahui hal ini hanyalah keluarga dari Chiron sendiri. Jadi jika ada satu buku yang bocor ke publik atau ada berita tentang hal ini yang menyebar ke seluruh kota, maka nyawa dari Chiron sendiri beserta dengan keluarganya akan diambil oleh para bangsawan. Mendengar kalimat dari Pak Tamuran barusan, membuat kedua orang tua Chiron di belakang nampak tidak mampu untuk mengatakan apapun. Mereka berdua saling menatap satu sama lain dengan perasaan yang ragu. Rupanya itulah alasan di balik wajah muram dari mereka berdua. Dan karena mereka sekeluarga memilih untuk bergabung pada hal ini, maka pihak mereka akan menjamin bakalan memberikan uang yang banyak. Dan jumlah uangnya adalah jumlah yang tidak akan bisa sang ayah dapatkan hanya dengan berburu di gunung. Selain itu, sang ayah juga dipuji dengan baik karena telah merawat anaknya sampai sejauh ini. Kalimat dari Pak Tamuran barusan membuat sang ayah berteriak dan mengakui bahwa dia tidak menerima permintaan dari Pak Tamuran hanya untuk mendapatkan uang. Sang ayah hanya menginginkan satu hal, yaitu Chiron bisa menggapai mimpinya yang selama ini dia selalu bayangkan. Mendengar alasan dari sang ayah barusan membuat Pak Tamuran tertawa dan balik berkata kepada sang ayah bahwa dia tidak paham apa yang sang ayah bicarakan. Mana mungkin seorang bocah jelata seperti anaknya itu akan mendapatkan sebuah karir semudah ini. Dia menegaskan kepada sang ayah untuk berhenti bermimpi. Dan jika sang ayah tidak melakukan hal ini karena uang, lantas mengapa dia waktu itu malah minta untuk menggunakan putranya pada saat sang ayah berada di kota? Sang ayah di sini langsung membalas perkataan dari Pak Tamuran kalau bukankah pada saat itu Pak Tamuran sendiri sempat mengatakan kalau putranya bisa bekerja dengan baik apabila sudah bisa membaca. Pak Tamuran mengakui bahwa dia tentu saja mengatakan hal tersebut. Namun meskipun Chiron sendiri sudah bisa membaca sekalipun, tetap saja masih mustahil baginya untuk mengawasi tindakan dari Chiron tiap waktu. Oh iya, dan mengenai perkataan sang ayah yang mengatakan bahwa dia ingin Chiron menggapai mimpinya, jadi apakah mungkin sang ayah selama ini telah berbohong kepada putranya sendiri? Sang ayah kemudian flashback
pada saat si Ron masih kecil dulu. Jadi sedari kecil, si Ron sudah lebih dulu tertarik untuk membaca sebuah buku. Olenna juga telah mengajarkan beberapa kata kepada si Ron yang bertujuan untuk menghiburnya saja. Akan tetapi, setelah si Ron menginjak usia 6 tahun, si Ron kini mulai belajar membaca buku untuk dia pelajari sendiri isi dan juga kandungannya. Dan si Ron nampak sangat menyukainya. Dan yang paling mengejutkan adalah si Ron rupanya terlahir sebagai orang yang cerdas. Hal itu tentu saja membuat sang ayah kepikiran kalau apakah mungkin saja si Ron memiliki darah bangsawan di dalam dirinya. Jika saja si Ron saat ini dibesarkan oleh keluarga bangsawan, maka yang terjadi pasti dia juga bisa pergi ke sekolah bersama dengan anak bangsawan yang lain. Sang ayah terus saja kepikiran tentang hal itu. Dan karena saking mengganggunya pikiran tersebut, sang ayah bahkan sampai lupa bahwa si Ron merupakan putranya yang sangat berharga. Memang benar, anak dari seorang penebang kayu tidak dapat dipungkiri juga akan belajar tentang bagaimana caranya bekerja di gunung. Namun pada saat sang ayah melihat si Ron sendiri bekerja di gunung, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan rasa takut yang sangat berlebihan. Karena pada akhirnya, sang ayah hanya bisa membesarkan dia untuk menjadi seorang penebang kayu biasa. Dan pada saat sang ayah kembali ke kota pada waktu itu, dia secara kebetulan bertemu dengan salah satu kepala pelayan yang sedang lewat. Sang ayah tanpa basa-basi langsung berlutut di hadapannya, sembari mohon untuk memilih anaknya untuk ikut dengan beliau. Sang ayah memberikan jaminan bahwa anaknya sudah dapat membaca sejak dia masih kecil dulu. Dan ditambah lagi, anaknya juga dikenal dengan sangat pintar. Dan sang ayah juga tidak lupa untuk meminta satu hal kepada Patemuran pada waktu itu, yaitu membiarkan anaknya untuk membaca beberapa buku yang ada di sana. Sang ayah kembali menegaskan kepada Patemuran bahwa dia tidak membutuhkan uang sepeser pun darinya. Jadi, jika saja sang ayah mengetahui bahwa hal ini bakalan terjadi, maka dia pada waktu itu tidak akan berlutut dan memohon di hadapannya. Sang ayah seketika berteriak kepada Patemuran untuk segera pergi dari rumahnya sekarang juga. Patemuran harus diusir dari rumah karena perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya tidak sesuai sama sekali. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.